Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semuanya, kali ini Bapak akan membahas tentang halal dan haram dalam Islam. Ya, silahkan anak-anakku ini bisa ditonton, diperhatikan ya. Seperti biasa nanti kalau ada penjelasan Bapak yang kurang paham, bisa ditulis, nanti bisa ditanyakan ketika masuk ke kelas. Baik, untuk kali ini diperhatikan, Bapak akan menjelaskan tentang halal dan haram dalam Islam. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada bab ini kita akan mempelajari pertama, hukum halal dalam Islam. Yang kedua, hukum haram dalam Islam. Dan yang ketiga, biasa menaati aturan dalam ajaran agama Islam. Ya, kita sebagai seorang muslim, ya, orang muslim itu artinya orang Islam. Kita sebagai orang Islam atau seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram. Ini sangat penting sekali bagi kita ya. Terutama ya, konsep halal dan haram terutama dalam makanan dan minuman. Ini apa saja jenis makanan dan minuman yang haram? Ya, yang apa saja makanan minuman yang halal, apa saja makanan minuman yang haram, yuk kita pelajari bareng-bareng. Diperhatikan ya. Pertama, hukum halal dalam Islam. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Itu artinya halal ya. Segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Artinya diperbolehkan. Nah, dalil anjuran mengkonsumsi makanan halal ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, konsumsi halal terbagi menjadi dua. Yang pertama makanan dan yang kedua minuman. Diperhatikan. Makanan halal, ya. Makanan halal itu merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi. Makanan halal itu berarti makanan yang boleh kita makan. Boleh dalam aturan Islam, boleh untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Makanan halal itu harus halal dalam mendapatkannya, ya, halal dalam hal zat makanannya, halal dalam proses pengolahannya. Ya. Jadi ada makanan yang seharusnya diperbolehkan, tapi karena cara mendapatkannya salah, yaitu dengan cara mencuri, maka makanan itu tidak halal lagi. Ya. Ada yang makanan itu asalnya halal, namun diproses pengolahannya dengan dicampur dengan barang-barang yang najis, maka itu menjadi haram. Jadi halal itu harus halal dalam mendapatkannya, halal dalam zat makanannya, dan halal dalam proses pengolahannya. Dalil makanan halal ya, baik dan bergizi akan mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Coba anak-anakku ya, dibiasakan kalau ada ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca. Ya, saya kasih waktu setengah menit, silahkan untuk dibaca. Ayo.
Ya, terima kasih ya. Nah, artinya Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, jenis makanan halal yaitu hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta itu termasuk hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ya, tapi ada tata caranya bagaimana hewan itu bisa halal untuk dikonsumsi. Di antaranya misalkan kalau kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta itu dengan cara disembelih dengan menyebut asma Allah. Yang kedua, segala macam hewan yang hidup di air, seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi, itu halal. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, jagung, beras, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk minuman halal itu berarti air yang kandungannya bersih, air yang mutlak air yang masih utuh air belum tercampur apa-apa itu halal. Ya, nanti air yang kandungannya bersih. Nah, minuman halal itu harus yang pertama tidak tercantum ya, yang pertama tidak tercantum dengan barang yang najis. Yang kedua, tidak memabukkan. Yang ketiga, tidak membawa kemudorotan. Kemudorotan itu membawa bahaya. Jadi, kok ada minuman yang membahayakan, berarti tidak boleh dikonsumsi. Ya, jadi ini ada kriteria. Kalau airnya kok memabukkan, berarti airnya tidak halal. Ya, minuman yang halal itu ya harus tidak tercampur dengan barang yang najis, tidak memabukkan, dan tidak membawa kemadorotan. Nah, dalam dalil minuman halal, ya, ini ada ayatnya. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'allam ma'allakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan. Siapa yang menurunkan? Allah. Dari mana? Dari langit. Untuk siapa? Untuk kamu. Air Allah menurunkan hujan itu untuk kita semua. Nah, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternak. Jadi, air hujan itu boleh diminum. Air hujan itu bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita. Contoh air yang halal yang pertama, air yang bersumber dari mata air tok nih. Nih, coro Jawa nih air tok, sumber air. Nah, atau air sumur. Yang kedua air kelapa. Yang ketiga air susu dari hewan ternak yang halal. Contohnya air susu sapi. Nah, terus air yang berasal dari hasil produksi seperti contoh ya, wale mineral, dan lain sebagainya. Nah, air hasil produksi itu dapat berupa air mineral dalam kemasan, minuman vitamin, susu kaleng, dan lain sebagainya. Kalau air yang bukan produksi pabrik seperti air tawar, ya, air teh buatan sendiri, air kopi buatan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, agar memudahkan umat Islam dalam mengenal makanan dan minuman halal, ya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) itu mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atas produk yang dihasilkannya. Jadi kita sebagai konsumen kalau mau membeli minumannya dicek apakah ada logo halalnya. Itu untuk memudahkan kita. Kalau ada logo halal, oh berarti minuman ini halal. Kalau tidak ada, ya kita lihat dulu ini ada campuran alkoholnya enggak, ada campuran apanya enggak seperti itu. Ya.
Maka ada logo halal itu sebenarnya untuk memudahkan kita sebagai orang Islam untuk mengetahui bahwa produk itu halal, bahwa produk itu tidak halal, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu hukum haram dalam Islam. Pengertian haram, haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti itu adalah haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanan haram, ya, haram dalam cara mendapatkannya, seperti contoh tadi, hasil mencuri, ya, atau haram dalam hal zat makanannya bercampur dengan minyak-minyak babi misalkan, ya. Haram dalam cara mendapatkannya. Di sini dibahas, makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara atau usaha yang haram. Contohnya adalah makanan yang didapatkan dari hasil riba, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri atau menipu, atau dari hasil menggunakan atau memakan harta anak yatim. Kalau cara mendapatkannya dari empat ini, makanan yang seharusnya halal menjadi haram. Karena mendapatkannya tidak dengan jalan yang halal, tetapi dengan usaha yang haram. Haram dalam zat makanannya, ya. Nah, di sini telah disebutkan dalam surat Al-Maidah. Kita langsung ke artinya saja ya. Nah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, ya, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kalau hewan-hewan itu tidak disembelih, maka diharam. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Nah, kamu menyembelih hewan tapi bukan karena Allah, tidak menyebut nama Allah, tapi hewan itu untuk sesembahan, untuk berhala, maka menjadi haram. Nah, Nabi Muhammad SAW juga menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah, bangkai hewan, ya, tapi di sini kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang itu halal. Ya, haram lagi hewan yang buas, hewan yang bertaring, hewan yang memiliki kuku tajam itu juga haram. Nah, ini bangkai hewan ya, kecuali ikan, belalang, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam hewan buas, ya. Hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang buas, bertaring, atau yang memiliki kuku tajam. Tadi itu sudah. Nah, sekarang minuman. Minuman haram pada dasarnya setiap minuman itu halal. Itu dasarnya. Kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan, merusak akal, dan membahayakan. Nah, minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi, baik itu sedikit ataupun banyak. Contohnya adalah air miras ya. Jenisnya kan banyak sekali ya, Bapak tidak tahu macam-macamnya apa. Pokoknya air miras itu kan memabukkan, sehingga itu diharamkan. Kalian jangan pernah mengkonsumsi minuman tersebut ya. Kalian jangan pernah mengkonsumsi minuman-minuman yang diharamkan, karena itu berdosa. Dalil minuman haram ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jenis minuman yang haram, yang pertama adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Pokoknya minuman apapun itu kok memabukkan, maka itu diharamkan. Yang kedua adalah air atau minuman yang terkena najis. Airnya asalnya halal, namun kok airnya sudah tercampur dengan sesuatu yang najis, maka itu menjadi haram. Yang ketiga adalah air susu dari hewan yang haram untuk dimakan. Ya, hewannya tidak boleh dimakan, maka air susunya juga tidak boleh dimakan. Seperti itu. Nah, yang keempat, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan, seperti air tape, ya, yang diubah menjadi minuman keras. Nah, itu kan memabukkan sehingga menjadi haram, berubah menjadi haram. Nah, yang ketiga, terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Sebagai Muslim, kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Wajib. Ya, kita harus menjaga ini halal. Saya harus memakan makanan yang halal. Saya harus meminum minuman yang halal. Itu wajib menjaga seperti itu. Nah, mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapatkan manfaat. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan madorot. Apapun yang diharamkan oleh Allah, jelas itu ada madorotnya, ada bahayanya. Nah, manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta terpelihara dari penyakit. Yang kedua adalah mendapat ridho Allah. Yang ketiga adalah memiliki akhlak yang baik. Kita tidak keluar dari jalur aturan syariat Islam. Nah, dampak mengkonsumsi makanan haram, ini dampaknya. Setiap kita mengkonsumsi makanan yang haram itu ada dampaknya. Yang pertama, mengganggu kesehatan badan, pikiran, dan jiwa. Badan kita terganggu, entah itu karena penyakit atau pikiran kita, jiwa kita. Yang kedua, mendapatkan dosa dari Allah jelas. Orang Muslim kok memakan atau meminum minuman yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah amal dan ibadah tidak diterima. Kalau kita makan makanan yang haram, ibadah kita tidak diterima. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa. Makan makanannya yang haram, tapi berdoa, ya doanya tidak dikabulkan. Doanya terhalang. Dan yang terakhir adalah merusak amal-amal soleh. Amal-amal perbuatan yang baiknya sama halnya rusak. Dirusak karena makanan dan minuman yang haram tadi. Ya, pelajaran selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian, ya, bagi kita semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis. Nanti pada saat kita bertemu di kelas ditanyakan. Baik, pelajaran kali ini sudah selesai. Pak mohon maaf apabila dalam menjelaskan banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya menyinggung. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.